Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini semua? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu lagi untuk belajar sama-sama. Nah, tapi sebelum kita belajar, Pak Guru mau mengecek kehadiran satu ya. Oke. Ya, Ahmad Saifullah, Aini Safitri, Alif Prajapati, Eca Maisara, Firkan, Irzan, Kazan, Laude Fefrudin, Lehan, Fauzan, Marina, Nursari, Rifadi, Risma, Sinta, Wabode Fira, Wabode Kifayatu, Jifana, Nadi Rajab, Lara Muslim, Gadisa, Siti Afri, Wabode Najwa, Nurima, Zara Aulia. Biar ada beberapa siswa yang tidak ini ya tanpa alasan. Ini tadi yang saya dengar tadi ada SMS dari Fefrudin, katanya sakit ya. Semoga dia cepat sembuh supaya bisa ikut sama-sama belajar. Oke, baik. Sebelum kita belajar, kita biasanya melakukan doa agar pelajaran kita hari ini lancar dan ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Siap. Teman-teman sebelum kita belajar doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fauzan. Ya, jadi hari ini sesuai dengan pelajaran kita hari ini adalah kita masuk di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem di pembelajaran 1. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita terbuk PPK dulu. Masih ingat terbuk PPK? Oke, coba ketua kelasnya nyanyi. Terima kasih. Baik, untuk lebih memacu lagi kita rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu Pak Guru kita menyanyikan lagu ya dalam keadaan berdiri ya, menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, kita semua berdiri ya. Jaya
Oke. Ya, kita masih berdiri. Kita tepuk dulu semangat supaya sebelum memulai aktivitas kita harus semangat dalam belajar. Itu ya? Bisa ya? Oke, silakan ya saya pimpin saja ya. Tepuk semangat. Oke, silakan Anda boleh duduk kembali. Ya, perhatikan di layar di depan. Hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mencermati teks non teks ini yang disajikan melalui media PowerPoint, siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan melalui PowerPoint, siswa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui media PowerPoint, siswa dapat menyimpulkan hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Dan terakhir adalah setelah menyimak penjelasan guru melalui media PowerPoint, siswa dapat membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, kita lanjut. Ya, mari kita perhatikan ini video, salah satu video sesuai dengan tema kita yaitu ekosistem. Ini sampah plastik yang mengambang di perairan dangkal terangkat pada lamun. Bagaimana dengan yang sudah terendam? Kebanyakan lamun mulai mati karena tertutup sampah plastik dan tidak mendapatkan sinar. Beberapa jangka berjalan sering tersesat. Di situ masih ada sampah yang tercecer. Dan beginilah jika manusia berenang di antara lamun yang sehat dan sampah plastik. Kedalaman 3 jari meter sampah plastik sudah menjadi sehingga sulit dibersihkan. Baru saja menemukan sampah, bisa dikatakan sampah plastik bekas kamu ada di sela-sela karang. Sampah ini kalau untuk dikarang, karangnya tidak bisa bernafas dan kelakuan akan mati. Membutuhkan waktu yang cukup lama bagi karang untuk regenerasi. Setidaknya dalam waktu 3 bulan tumbuh dengan sekian sentimeter. Bayangkan jika ini terjadi masif di lautan Indonesia, apa yang terjadi dengan laut Indonesia? Satu-satunya cara untuk memungut sampah yang sudah menempel pada karang dan mengendap di dasar laut adalah dengan menyelam dan membawanya kembali ke daratan. Hingga saat ini tidak ada satupun alat canggih buatan manusia yang mampu mencari sampah di dasar lautan. 5 menit sudah berlalu, masuk di kedalaman 15 meter. Sampah plastik ini sudah tumbuh dari rumahnya. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Karena sekitarnya mulai rusak. Tak ada warna lain yang bisa berpindah dengan sinar matahari pada terumbu karang ini. Hampir semuanya berwarna coklat. Sampai di darat, terkumpul sampah yang kebanyakan adalah sampah plastik. Setelah menyelam selama 15 menit di kedalaman 15 meter, jumlah sampah yang ditarik dari dasar laut. Jadi kalau bisa saya gambarkan, sudah bersatu dengan laut. Bisa lihat ada binatang laut di sini. Tadi dia tertangkap di dalam plastik ini dan kita lepaskan saja, walaupun kecil tapi ini sangat berguna bagi ekosistem di laut. Sampah yang Anda lihat ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa bisa
sini ada kemasan minuman yang kalau dilihat dari bentuk fisiknya mungkin sudah terurai cukup lama di dasar laut, tapi ini masih tak menjual sedotannya, masih bentuk sedotan, masih bentuk plastik, belum terurai. Sampah plastik ini butuh waktu puluhan tahun untuk terurai dan menguap dengan bantuan sinar matahari dan angin. Sampah plastik yang sudah tercacah membentuk mikroplastik dan menjadi konsumsi ikan. Di jauh lagi, ikan yang lebih besar mungkin ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik. Plastik ukuran mikro ini masuk dalam rantai makanan hingga dikonsumsi manusia. Mikroplastik akhirnya bersemayam di dalam tubuh kita. Beberapa tahun lagi mikroplastik ini akan menciut menjadi ukuran nano, dengan mudahnya masuk ke dalam aliran darah laut dan manusia, mengandung bahan bauran kompleks yang akan mengikat zat kimia lainnya masuk ke dalam darah kita. Inilah malapetaka yang diprediksi para ilmuwan. Silvano Hajir, Jakarta. Oke, sudah ya. Jadi ini video tentang sampah plastik yang bisa merusak ekosistem. Jadi rusaknya ekosistem laut. Nah, setelah kita menyimak video ini, mari ada beberapa pertanyaan dari video ini. Informasi apa yang kalian peroleh dari video tadi? Apa kira-kira? Video tadi menggambarkan apa? Coba Marina. Apa? Ya, tidak boleh membuang sampah di laut. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ya, tidak ada. Informasi apa tadi? Yaitu rusaknya ekosistem lain akibat sampah. Jadi daerah kita ini, seperti kita kan, daerah kita ini adalah daerah yang hidup di pinggir laut. Berarti otomatis kita berinteraksi dengan laut. Apalagi kehidupan kita sekarang, kalau kita sedikit buang sampah di laut. Akibatnya sebenarnya tadi kesehatan, larinya pasti sasaran terakhir adalah ke tubuh manusia. Ikan yang di laut sana dimakan oleh ikan di laut itu, dia makan sampah. Setelah itu apa yang terjadi? Sampah yang masuk dalam tubuh ikan tadi akan kita konsumsi. Ikan kita dapatkan, kita konsumsi lagi, akhirnya larinya pasti apa? Tubuh kita akan mengandung partikel-partikel yang berbahaya untuk tubuh. Itu ya. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kalian supaya kondisi laut kita itu tidak rusak, atau ekosistem kita itu tidak rusak? Coba Fauzan, kurang kasih kesan lagi suara. Tidak membuang sampah ke laut, gitu ya? Ya. Jadi model tingkah laku kita yang biasa buang sampah di laut itu usahakan jangan. Tapi buang kemana biasanya? Harusnya buang di tempat sampah. Ya, nah ini perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar ini. Yang ini gambar pertama, kemudian gambar keduanya yang sebelah sana. Ini gambar pertama, kedua. Dari gambar ini tentu ada perbedaan. Ya. Ini pasti kamu lihat perbedaannya antara ini dengan ini. Ya. Ada yang tahu apa perbedaan yang dapat kamu bisa jelaskan di antara kedua gambar ini? Ada yang tahu? Gambar ini bagaimana? Bagaimana? Apa yang kau lihat di sini? Gambar apa ini? Matahari, tebing, air, apa lagi? Iya, pasir boleh. Apa lagi? Ya, langit. Apa lagi? Kira-kira ada kehidupan di sini? Ada kehidupan yang melihat? Tidak.
ada gajah. Ada gajah ya. Kemudian ada pohon, ada burung-burung, ada hewan ini, buaya. Oh, ada monyet di atas. Ini, ya. Berarti di sini ada sumber kehidupan. Kalau ini tidak ada, ini juga ada. Pertanyaannya, berarti ini ekosistemnya masih utuh ya? Masih terjaga ya? Bagaimana dengan ini? Tidak ada, karena tidak ada kehidupan di sini. Itu ya, bisa dikirim. Oke, kita lanjut. Nah, lihat lagi berikutnya. Ya, ini ayo simak video pembelajaran tentang ekosistem. Nah, sebelum kita menyimak pembelajaran tentang ekosistem lebih perdalam lagi, maka terlebih dahulu Pak Guru membentuk kelompok akar sudah terbentuk kelompok ini. Jadi di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, Pak Guru akan berikan LKPD. Sebentar. Ya, sudah? Sebentar, di petunjuk LKPD itu sudah ada bagian-bagiannya. Tapi sebelum mengisi itu, mari perhatikan dulu video ini. Ya, oke? Bisa ya? Ya, mari kita perhatikan video ini. Depannya. Assalamualaikum sahabat Rumah Belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat Rumah Belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat Rumah Belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun atas apa saja ekosistem itu? 1. Individu, 2. Populasi, 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai, komunitas penduduk, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem
ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk berkat turut campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami sendiri terbagi lagi menjadi dua. Satu, ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah lihat ya videonya, yaitu tentang ekosistem. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin dilihat setelah kita nonton video tadi. Nah, yang pertama di situ, menurut kalian apakah itu ekosistem? Nah, ada yang tahu? Ekosistem itu ada? Ah, Marina, ayo. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ingat, interaksi antara kita ini, makhluk hidup kita ini, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu namanya ekosistem. Umpamanya kita kan hidup di masyarakat sekarang, berarti kita berinteraksi dengan itu. Nah, berarti kita namanya ekosistem. Itu namanya ekosistem. Nah, kemudian berikutnya, apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup itu? Apa peranannya dia? Apa manfaatnya dia? Apa tugasnya sebenarnya? Gitu maksudnya. Untuk menjaga, iya bagus, menjaga keseimbangan alam. Jadi kalau rusak ekosistem seperti video yang pertama tadi, maka keseimbangan alamnya kita ini akan terganggu. Ya, saya misalkan bawahnya hutan yang ada di daerah kita ini sekarang sudah habis. Nah, jelas ekosistem di hutan yang ada kemarin yang masih jatinya masih kita banyak itu, yang masih banyak itu, karena sudah ditebang habis, maka ekosistem di sana hilang. Secara otomatis makhluk hidup yang hidup di sekitar situ juga pasti mati, terganggu dia. Pernah mungkin kemarin munculnya buaya di daerah kita yang muncul di pesisir pantai itu, pernah lihat ya? Pernah. Nah, itu karena di ekosistem sungai yang di sana tempat tinggalnya dia itu sudah terganggu. Dia sudah susah cari makannya. Buaya itu tadi. Akhirnya apa? Dia keluar muara dari sungai, cari makan di laut, di pesisir pantai. Ya, ini bahaya buat kita juga ya. Apalagi yang suka mandi di laut, gitu ya. Paham? Ya itu ya. Ya ini. Biasa yang mandi laut. Kok biasa ya? Ya jangan lagi, usahakannya hati-hati karena buaya yang ada di sekitar kita ini kita tidak tahu ya, mungkin muncul tiba-tiba. Oke. Kemudian kita lihat lagi, menurutmu apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Tidak. Iya, jelas tidak. Berbeda ya? Ya, bedanya di mana? Umpama ada ekosistem yang tinggal di sungai, namanya ekosistem sungai. Berbeda dengan yang di kebun. Ya, yang di kebun yang kita tanam padi, yang di sungai, umpamanya yang di sawah ya, yang di sawah itu adanya padi, ada tikus. Di sungai kamu cari padi, tapi tidak ada. Jadi berbeda. Bisa dimengerti?
Oke, kita lanjut kembali. Ya, tugas sekalian sekarang coba buka buku siswanya di halaman 3. Itu silakan dibuka bukunya. Yuk, silakan dibuka. Di situ sebentar kalian lihat di LKPD-nya. Oh, belum. Ya, belum masuk. Ya, di LKPD-nya sebentar. Tapi sebelum membaca itu sekedar bacaan dulu. Sekedar menambahkan wawasan kalian. Kita sudah. Silakan dibaca. Dari segala lingkungan air yang dalam meresap ke dalam tanah. Ya, tadi sudah dibaca ya? Gimana? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang coba lihat di situ. Bacaan yang ini tentang ekosistem ini tentu ada hal-hal yang akan kalian pahami sendiri, yang akan kalian temukan. Nah, tugas kalian sekarang adalah coba kalian cari, tuliskan pokok pikiran. Ya, pokok pikiran itu seperti apa sih? Nah, pokok pikiran itu seperti ini. Perhatikan. Apa itu pokok pikiran itu? Pokok pikiran adalah ide atau kalimat utama dari sebuah paragraf. Perhatikan di sini. Ide atau kalimat utama dari sebuah paragraf. Kemudian cara kita mencari atau menentukan itu pokok pikiran. Yang pertama, kita baca dulu seluruh kalimat dalam paragraf tadi. Tadi sudah dibaca ya? Sudah ya? Ya, berapa paragraf itu? Coba. Ada berapa? Ya, ada 4. Kemudian yang kedua, kita mencari pernyataan-pernyataan umum. Dalam setiap paragraf ada umumnya, ada kalimat umum dengan yang khusus. Yang umum itulah namanya pernyataan umum. Itu adalah ini. Pernyataan umum itu adalah kalimat atau pernyataan yang bersifat umum dan tidak memuat terlalu banyak hal-hal yang mendetail atau terperinci. Akhirnya siap. Jangan sampai masih sakit. Tidak sakit lagi. Oke, baik. Setelah kita selesai melakukan kegiatan 1, yaitu menentukan atau menemukan pokok pikiran dan informasi pentingnya, kita lanjut ke materi berikutnya. Mari kita perhatikan yang di sini.
Ya, cermati video pembelajaran yang disajikan tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, ayo kita lihat sama-sama sini. Ya, perhatikan di depannya, jangan belakangnya. Oke, kita lihat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak-anak materi ini kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 jenis. Hewan yang pertama adalah herbivora. Tahukah kamu apa itu hewan herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran. Beberapa hewan yang termasuk herbivora diantaranya 1. Beruang Alaska. Beruang Alaska adalah hewan pemakan pepaya, wortel, dan roti. 2. Tapir. Tapir adalah hewan pemakan daun nangka dan buah-buahan. 3. Kadal Panama. Kadal Panama adalah hewan pemakan sayuran dan buah-buahan. 4. Merah hijau. Merah hijau adalah hewan pemakan biji-bijian, kangkung, pepaya, dan kaldu. 5. Rusa. Rusa adalah hewan pemakan rumput, ubi jalar, wortel, dan dedak. Unta. Unta adalah hewan pemakan rumput dan wortel. Banteng. ya, Banteng dia mulai ya. adalah hewan pemakan rumput dan bukit. Gajah. Gajah adalah hewan pemakan rumput. Monyet. Monyet adalah hewan pemakan buah-buahan dan sayuran. Orangutan. Orangutan adalah hewan pemakan buah-buahan dan sayuran. Zebra. Zebra adalah hewan pemakan rumput. Kuda. Kuda adalah hewan pemakan rumput. Burung nuri. Burung nuri adalah hewan pemakan buah-buahan dan madu. Jenis hewan yang kedua adalah karnivora. Perhatikan, ini karnivora. Ya. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Beberapa hewan yang termasuk karnivora diantaranya 1. Buaya muara. Buaya muara adalah hewan pemakan daging dan bebek. 2. Harimau. Harimau adalah hewan pemakan daging, sapi, dan ayam. 3. Koak biru. Koak biru adalah hewan pemakan ikan mujair. 4. Pelikan. Pelikan adalah hewan pemakan ikan mujair dan ikan laut. Burung bangau. Burung bangau adalah hewan pemakan ikan. Ular. Ular adalah hewan pemakan bebek, ayam, dan tikus. Singa. Singa adalah hewan pemakan daging. Komodo. Komodo adalah hewan pemakan daging sapi, bebek, dan ayam. Jenis hewan yang ketiga adalah omnivora. Tahukah kamu apakah omnivora? Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan, buah-buahan, daging, dan lainnya. Beberapa hewan yang termasuk omnivora adalah beruang meru.
Beruang madu adalah hewan pemakan sarang lebah, rayap, hewan kecil, pepaya, dan nanas. Burung jalak bari. Burung jalak bari adalah hewan pemakan buah-buahan dan serangga. Kura-kura. Kura-kura adalah hewan pemakan ikan dan sayuran. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan ini. Banteng termasuk jenis hewan apakah banteng itu? Herbivora. Termasuk jenis hewan apakah beruang madu itu? Omnivora. Termasuk jenis hewan apakah kuda itu? Herbivora. Termasuk jenis hewan apakah singa itu? Karnivora. Termasuk jenis hewan apakah ular itu? Karnivora. Nah, sekarang kita sudah mengerti kan apa itu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai. Oke, baik. Langkah berikutnya setelah kita tonton tadi video, bahkan mungkin sudah paham dengan video tadi. Nah, tugas berikutnya silakan Anda buka di situ di LKPD-nya. Sudah lihat di buku LKPD-nya? Sudah? Di kegiatan 2. Kegiatan 2. Ya, kegiatan 2. Baca dulu baik-baik itu petunjuknya di kegiatan 2. Nah, Pak Guru akan berikan ini. Ada apa ini? Apa ini? Pak Guru akan berikan ini. Apa ini? Oke. Ini masing-masing saya berikan satu kelompok untuk membuat ada bagan yang ada di situ. Ada tabel ya? Ada tabel yang ada di situ. Ya, silakan dibaca petunjuk LKPD-nya. Tulis yang di bukunya itu. Nah. Bikin tabel seperti itu. Bikin tabel. Ya, silakan dibikin tabel. Oh, saya minta maaf. Pak Guru kasih spidol. Pak Guru, kita Nah. satu. Satu ini ya. Saya lupa tadi. Ya. Saya sudah siapkan itu spidol. Ya. Silakan digambar. Nah, kalau dia setengah mati, coba dari belakang saja begini. Dari sini. Ya. Boleh. Ya. Ya, bagaimana? Hah?
pakai ini. Ambil. Bikin seperti ini. Lagi. Ya. Kelompok yang lain, teman yang lain, silakan gunting-gunting itu kertasnya, kertas gambar hewannya itu yang sudah suruh kemarin ya. Oke, tunggu mana? Ini bikin 3 kotak, ini lagi kotaknya hasilnya. Ini lagi. Satu lagi, kenapa terlalu kecil sekali? Nah, satu lagi. Kasih besar sedikit gambarnya ya, supaya sebentar teman-temanmu bisa melihat bagaimana sih gambarnya kalian. Oke, kenapa orang naik di atas itu? Oke, tidak apa-apa begitu. Berapa kotak itu? 3. Oke, tidak apa-apa. Jangan lupa di atasnya tulis kelompoknya ya. Kelompok 2 gitu. Kelompok 1, kelompok 2. Jangan lupa. Oke, silakan ditulis nama dan jenis makanannya. Ini besar sekali ya, dan terbesar juga ya. Ya. Oke. Tulis namanya, biar pakai ini, tulis pakai spidolnya, namanya apa itu ya? Yang mana? Baru tulis nama apa dia? Hewan apa dia? Ini namanya burung kakak tua. Kalau burung kakak tulis burung kakak tua. Baru dia sebentar makanannya apa? Makan apa? Biji-bijian. Biji-bijian tulis. Dia golongan apa? Tumbuhan atau hewan? Makan tumbuhan atau hewan? Ya? Oke? Saya? Pas. Mari.
setelah ditempel gambarnya itu jangan lupa tulis nama hewannya di bawahnya. Kasih jelas tulisannya. Karena sebentar teman-temanmu akan melihat hasil kerja kalian. Itu ya. Setelah itu isi lagi yang di situ. Ini yang mana? Ya, ini. Oke. Di sini dimakan ini. Kalau biji-bijian itu buat apa ini? Kalau tikus daging ini maka di sini warna tikus ya sesuai dengan golongan makanan. Sudah selesai ditempel ya? Oke. Maka sudah selesai ditempel, silakan dilihat dulu di sini, pasang semua di sini ya. Tugas berikutnya lihat di situ ada kesimpulan. Ada kesimpulan ya di sebelum kegiatan 3 itu. Setelah itu buat tulisan kesimpulanmu tentang hewan dan jenis makanannya. Jadi di sini maksudnya seperti di kelompok ini ada kelinci ini ya. Tulis jenis makanannya apa, dia tergolong apa, begitu maksudnya. Di sini tulis kesimpulannya. Tulis namanya kelinci, makannya, jenis makan, golongannya, golongan makanannya adalah itu saja. Oke, silakan. Bisa juga kamu panggil dengan contoh-contoh di kelompok lain, itu boleh. Umpamanya kelompok 2 itu seperti itu. Oke, bagaimana ini? Semua tulis. Ya, semua. Ya, tulis di sini. Yang lain di mana teman tadi? Ya pergi. Oke. Ini tulis di sini. Mana yang gambarnya kalian tadi? Itu gambarnya. Simpan di sini gambarnya. Ya, simpan. Kasih buka di sini. Kemudian lihat gambar apa ini. Maka tulis di situ. Iya, tulis harimau makan apa, jenis makanannya apa. Kemudian dia golongan makanannya apa, gitu ya. Oke, tulis itu. Tulis. Oke, silakan. Kenapa? Ya. Iya itu sapi. Dia makan apa? Sapi makan jenis makanannya begitu. Itu. Lihat berdasarkan tabelnya. Buat kalimatnya berdasarkan tabel. Ini kenapa masih potong-potong? Sudah selesai saya kira. Ini belum selesai, masih menempel ya. Kalau sudah selesai kegiatan yang lain lagi. Silakan diskusikan ini. Tulis. Ini keliaran lagi. Kenapa keliaran terus? Ganti-gantian lagi, jangan hanya Zara. Coba kamu. Tulis.
Siapa dia di sini? Oke, yang itu tadi yang cari setelah dibaca, cari pikiran utamanya, diskusikan sama temannya. Nah, kalau ada hal yang belum dipahami, nanti tanyakan. Bagaimana kalian sudah? Kelompok 1 bagaimana sudah? Belum. Paragraf 1. Pikiran utama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi penting. Semua makhluk hidup di lingkungan tertentu. Paragraf 2. Contohnya, matahari dapat memanaskan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu tanah sesuai Tidak, tadi batas kamu baca tadi mana? sesuai kebutuhan hidup. Manfaat hidup cahaya matahari bagi membantu tumbuhan, membuat subur. Informasi penting. Air dan tanah merupakan desain penting demi sebuah lingkungan. Air juga dalam membentuk hujan, meresap ke dalam tanah. Paragraf 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Pikiran informasi pentingnya. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seperti kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Lanjut. Tempat individu di tempat tinggal disebut habitat. Oke, presentasikan ini. Untuk berikutnya. Kelompok 1. Gambar dan nama hewan. Gambar harimau. Nama atau jenis makanan: rusa, ayam, dan bebek. Gambar kedua. Singa. Jenis makanan: daging sapi, kambing, rusa, dan zebra. Gambar ketiga. Anoa. Jenis makanan: rumput dalam kurung tumbuhan. Gambar keempat. Kuda. Jenis makanan: rumput. 4. Sapi. Jenis makanan: rumput. Golongan makanan dalam kurung tumbuhan atau hewan: harimau memakan hewan, singa memakan hewan, anoa memakan tumbuhan, kuda memakan tumbuhan, dan sapi tumbuhan. Oke, beri tepuk tangan. Cukup ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, luar biasa. Ya, kita lanjut ya di kelompok kedua. Oke, silakan. Siapa yang bisa maju semua kelompoknya? Oke, silakan maju.
ke depan. Pegang ini ya, ada yang pegang ini sebentar. Nah, untuk kelompok 1 yang sudah selesai, tempel di dinding pakai isolasi. Seperti sana. Oke, kemudian yang kedua, temukan kata kunci dalam setiap dalam kalimat utama paragraf. Nah, di sini biasanya kata kunci itu diulang-ulang pada kalimat penjelas. Kata kunci inilah yang umumnya menjadi pokok pikiran dalam paragraf. Nah, gitu ya. Ya, sudah cukup kan? Ini gambarnya kelompok 1 sebentar. Nanti kalian lihat hasil kelompoknya mereka. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, sudah siap ya? Nah, kelompok 2 pegang. Kelompok yang lain silakan duduk dengan tenang. Kita perhatikan hasil kerja kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Ya, terima kasih, silakan. Oke. Ayo. Oke, kau selalu baik. Paragraf 1, pikiran utama. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi penting, sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Paragraf 2, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Paragraf 3, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling gantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup sebuah lingkungan disebut ekosistem. Paragraf 4, individu adalah sebuah individu dalam makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pencemara. Informasi penting, dapat individu tinggal disebut habitat. Kegiatan 2, gambar nama hewan, sapi, nama atau jenis makanan. Gambar dan nama hewan, sapi, nama atau jenis makanan, rumput, golongan makanan, tumbuhan atau hewan, tumbuhan, elang, daging ayam, golongan makanan hewan, ikan, nama atau jenis makanan, plankton, golongan makanan hewan. 3 baris dan nama hewan, lebah, nama atau jenis makanan, sari bunga, golongan makanan tumbuhan. Gambar dan nama hewan, cacing, nama atau jenis makanan, sisa daun, golongan makanan tumbuhan. Sekian, terima kasih. Paragraf 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf 1, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Paragraf 2, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan
makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Paragraf 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Paragraf 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Rumput individu tinggal di sebuah habitat. Kelompok gambar dan nama hewan. Kelinci. Wortel, nama atau jenis makanan. Wortel sayur-sayuran. Golongan makanan. Tumbuhan. Ayam jantan, nama atau jenis makanan. Bijian. Golongan makanan. Tumbuhan. Harimau, nama atau jenis makanan. Daging. Golongan makanan hewan. Singa, nama atau jenis makanan. Daging. Golongan makanan hewan. Domba, nama atau jenis makanan. Rumput-rumputan. Golongan makanan. Tumbuhan. Dan kamu. Ya, silakan ditempel. Cari. Mana isolasi tadi? Ya, silakan kelompok 4. Siapa yang baca? Oke. Kalau ini terganggu, ya nanti keburu tutup dulu. Oke. Ya. Siapa yang baca? Oke, Afrin ya. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran utama semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian hidup abiotik. Paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Paragraf ketiga. Bagian hidup dan tak hidup disebut lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut lingkungan, disebut ekosistem. Paragraf 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Habiotik, habitat. Gambar dan hewan. Burung nuri, nama atau
golongan makanan, termasuk golongan pemakan tumbuhan. Gambar nama hewan ular, nama atau jenis makanannya tikus, golongan makanannya termasuk golongan pemakan hewan. Gambar dan nama hewan kucing, nama atau jenis makanan ikan, golongan makanan termasuk golongan pemakan hewan. Gambar dan nama hewan ada, nama atau jenis makanan babi, golongan makanan termasuk golongan pemakan tumbuhan. Gambar dan nama hewan buaya, nama atau jenis makanan daging, golongan makanan termasuk golongan pemakan hewan. Silakan dikumpul. Oke, mari LKPD-nya silakan simpan di atas meja dulu. Silakan. Ya. Saya lihat sudah lulus. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Ya, silakan Anda boleh duduk. Silakan duduk kelompok 2, kelompok 3. Nah, tadi kan sudah selesai kita menemukan. Yang pertama kita menemukan pokok pikiran. Yang kedua kita sudah apa tadi? Membuat berdiskusi tentang mengelompokkan hewan yang berdasarkan jenis makanan. Dan yang ketiga adalah membuat cerita non-fiksi. Baik, karena sudah selesai, ada hal-hal yang perlu dipahami? Pak Guru akan berikan soal evaluasi yang masing-masing dikerjakan. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Oke, silakan. Oh. Ada yang belum dapat? Ya, silakan dikerjakan. Ayo, sedikit. Masih. Oke, silakan dikerjakan cepat. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Simpan sana. Kucing. Ya, omnivore. Ya, di pelajaran nanti kedua, kita akan belajar. Persis itu ada harimau. Lihat harimau sana. Makan apa dia? Ya.
Oke, jangan lupa tulis namanya nih. Jangan lupa tulis namanya. Nah, sebentar kita sama-sama. Oke, kembali di tempat duduknya. Berapa orang lagi mau selesai? Nah, ada yang sulit? Saya kira gampang-gampang itu. Tapi kan sudah selesai. Sudah berjalan juga. Oke, kembali. Jangan lupa tulis namanya ya. Sudah selesai semua ya? Oke, sekarang terakhir dari kita lihat dulu. Kira-kira dari pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, baik diskusi, kemudian kalian mencari sesuatu, mencari informasi-informasi dari baik dari buku maupun dari video-video yang baru sudah tampilkan tadi, maka bagaimana kira-kira perasaan kalian? Bagaimana perasaannya? Nah, kemudian yang berikutnya lagi, apakah kalian adakah tidak hal-hal yang belum kalian pahami atau yang kalian tidak ngerti? Ngerti ya? Oke. Ada yang belum ngerti? Gimana? Belum ngerti? Baik. Untuk menutup sebelum kita tutup, maka saya berikan dulu penghargaan baik hasil kerja kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk kelompok yang paling rapi itu, saya lihat gambarnya ini adalah yang paling jelas adalah kelompok 3. Kemudian kelompok 4, kemudian kelompok 1 dan kelompok terakhir adalah kelompok 2. Tapi tidak perlu berkecil hati, mudah-mudahan kelompok ke depan diskusi lagi itu dari bagus. Oke, terima kasih ya. Oke, kita sebelum kita tutup, mari dulu kita lihat, kita nyanyikan lagu daerah. Nah, lagu daerah apa ini? Oh, sudah tahu ya. Oh, lagu daerah sama. Nah, mari perhatikan coba. Ya, kita seperti ini. Ya, silakan berdua yang sudah sama-sama. Boleh, boleh. Silakan.
semangatnya luar biasa. Ya, jadi ini lagu Tanah Mulia. Pernah ada yang tahu artinya Tanah Mulia? Tidak ada. Ya, ini maknanya itu yang menceritakan tentang kekayaan alam kita. Jadi ini lagu daerah dari pulau kita, yaitu Pulau Buton. Dia menceritakan tentang kekayaan alam kita. Itu hasil tambang daerah Buton apa itu? Yang paling dikenal orang? Ya, aspal. Ya, aspal ya. Nah, jadi Buton itu kaya aspal. Selain aspal ada juga hasil yang paling utama, yaitu makan apa? Yang biasa di laut. Iya, ikan ya. Hasil ikannya juga kita melimpah. Gitu. Jadi di lagu tadi itu menceritakan. Dan semua itu digunakan untuk kesejahteraan masa. Kalian contohnya aspal yang di jalan raya yang kita punya ini kan dari situ. Jadi kita tidak perlu lagi beli-beli di tempat lain, beli lagi. Sudah kita gunakan. Oke, sebagai bentuk terakhir dari saya, pesan Pak Guru, jangan lupa jaga kesehatan. Tadi seperti di kelas yang lain ada yang sakit, nah, jangan lupa sebelum ke sekolah itu makan dulu. Kemudian yang berikutnya jangan lupa ingat pesan orang tua, ya, gitu ya. Jangan lupa disiplin dan waktu. Oke. Sebagai penutup dari saya, semoga apa yang telah aku sampaikan ini bisa kalian terima dengan baik dan yang kalian dapatkan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Adapun PR itu nanti Pak Guru sebentar akan share untuk memperdalam materi-materi yang Pak Guru sudah sampaikan. Sebagai penutup, nah kita sebagai penutup kita berdoa lagi. Ya, oke, silakan saya minta perhatiannya. Jangan oke, kita coba kita berdoa dulu. Silakan Fauzan pimpin teman-teman yang berdoa. Oke, ulangi. Oke, ya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.